Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Chapter 5537 Alasan Kenapa Kau Harus Pergi. Laut Bintang Primordial yang asli. Bukankah tidak mungkin untuk memasuki Laut Bintang Primordial saat ini? Apakah benar-benar mungkin untuk masuk dari sini? Seorang anggota klan Totem Phoenix Totem menyatakan beberapa keraguan. Kakak Chu Feng berkata itu mungkin, jadi itu pasti mungkin. Mengapa kamu tidak percaya? Feng Tiansheng segera menegurnya. Aku bingung. Orang itu buru-buru meminta maaf. Adapun Chu Feng, dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Long Chengyu dan yang lainnya. Apakah kamu tertarik untuk pergi bersama? Tanya Chu Feng. Aku ingin masuk dan melihat-lihat, kata Long Chengyu. Aku juga ingin masuk dan melihat-lihat. Segera setelah itu, Feng Tiansheng juga berkata. Selanjutnya, semakin banyak orang yang mengutarakan pendapatnya dan menyatakan keinginannya untuk masuk dan melihat-lihat. Tapi bagi masyarakat di sini, itu hanya sebagian kecil saja, dan kebanyakan orang masih belum mau mencobanya. Mengapa tidak? Karena mereka memiliki pengetahuan diri, mereka tahu di mana letak primordial Xinghai. Pada akhirnya, hanya satu orang yang dapat meninggalkan namanya di prasasti Xinghai kuno, dan mereka jelas tidak memiliki kesempatan ini. Faktanya, bahkan Long Chengyu dan yang lainnya tidak memiliki ide untuk meninggalkan nama mereka di prasasti. Bukan karena hal lain, tapi karena Chu Feng juga ingin masuk. Setelah melalui semua hal ini, mereka sudah kehilangan kepercayaan oleh Chu Feng. Tepatnya, dia kurang percaya diri di depan Chu Feng. Jadi mereka hanya ingin masuk dan mencari tahu, untuk melihat apa yang ada di Laut Bintang Primordial. Tidak hanya melihat adalah percaya. Kakak, kesempatan ini langka. Kamu tahu, jika ayahku tahu, dia mungkin tidak setuju denganku untuk masuk. Jadi, Long Chengyu menatap Long Musi. Kamu pergi, aku akan berbicara dengan ayahku tentang tempat ini, kata Long Musi. Kakak, kamu sangat baik, kata Long Chengyu sambil terkekeh. Setelah itu, Feng Tiansheng juga menatap adiknya Feng Jiuyue, pergi, kata Feng Jiuyue langsung. Jadi mereka dibagi menjadi dua kelompok. Long Musi dan sebagian besar klan Feng Jiuyue memilih untuk langsung meninggalkan tempat ini. Lagi pula, peristiwa besar seperti itu terjadi di sini, dan ayah mereka harus diberitahu sesegera mungkin, dan mereka harus menghadapinya. Tapi Chu Feng, Long Chengyu, Feng Tiansheng dan sejumlah kecil orang memilih untuk memasuki Laut Bintang Primordial. Setelah melangkah melewati gerbang formasi, mereka memasuki dunia yang aneh. Pemandangan sekitarnya sangat ilusi, sangat mirip dengan Laut Bintang kuno, tetapi bukan Laut Bintang kuno, tetapi ada jalan di bawah kaki. Jalan ini sangat panjang, memanjang hingga kedalaman dunia aneh ini, dan mereka tidak tahu apa itu. Apalagi, mereka hanya bisa bergerak di jalur ini. Meskipun area di kedua sisi jalan sangat luas, tanpa batas yang terlihat, mereka tidak bisa keluar. Tapi ini bukan yang terpenting, ada kekuatan yang tidak diketahui di kedua sisi jalan, dan mereka terus-menerus menyapu jalan di mana mereka berada seperti gelombang. Meski jalan bisa mengisolasi kekuatan itu, mereka masih bisa merasakan penindasan yang sangat kuat di sini. Mengapa tempat ini berbeda dari primordial Xinghai yang pernah saya dengar? Feng Tiansheng mengerutkan kening dan berkata, meskipun ini adalah pertama kalinya mereka memasuki Laut Bintang Purba, mereka telah mendengar tentang Laut Bintang Purba. Oleh karena itu, saya juga belajar dari beberapa senior bahwa mereka menyesali apa yang mereka hadapi setelah memasuki Laut Bintang Primordial. Namun di antara adegan yang disebutkan oleh para pendahulu,
adegan saat ini tidak pernah muncul. Ini bukan laut bintang primordial yang asli, sepertinya area penghalang. Dan jalan ini mungkin kekuatan kompas, memaksa kita untuk menerobosnya. Kurasa, selama kami memakai setelah melintasi jalan ini, Anda akan dapat memasuki laut bintang primordial yang sebenarnya, kata Chu Feng. Tuan muda, pahlawan muda Chu Feng, saya tidak bisa melakukannya lagi. Penindasan di sini terlalu kuat, saya tidak tahan, bolehkah saya kembali? Pada saat ini, seseorang dari klan Naga Totem bertanya. Tidak hanya klan Naga Totem, tetapi juga banyak orang di klan Totem Phoenix menyatakan bahwa itu sulit untuk didukung. Awalnya, saya ingin melihat ke dalam laut bintang primordial. Jika saya tidak tahan, saya akan segera kembali. Tidak perlu mengambil risiko hanya untuk memasuki laut bintang primordial, kata Chu Feng. Setelah itu, Long Chengyu dan Feng Tiansheng juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, mengizinkan mereka untuk kembali jika mereka tidak tahan. Jadi orang-orang itu segera kembali. Dan semakin dalam, semakin kuat rasa penindasan, dan semakin banyak orang tidak dapat mendukungnya. Dalam sekejap mata, hanya tersisa Chu Feng, Long Chengyu, dan Feng Tiansheng. Aku tidak bisa bertahan lagi. Kakak Chu Feng, kakak Sheng Yu, lebih baik aku keluar dan menunggumu. Meskipun Feng Tiansheng sangat tidak rela, akhirnya dia memberi berdiri, berbalik dan berjalan kembali pergi. Perlu disebutkan bahwa selama Anda berjalan mundur, sebagian besar penindasan akan hilang, tetapi Anda harus terus berjalan tanpa henti. Jika Anda berhenti di tengah jalan, rasa penindasan yang kuat akan menyapu tubuh Anda lagi. Jadi selama Anda menyerah, Anda bisa pergi dengan aman. Long Chengyu menatap Chu Feng dan sedikit mengernyit. Dia telah menemukan bahwa kulit Chu Feng sangat buruk, bahkan lebih buruk dari dia dan Feng Tiansheng. Kakak Chu Feng, jangan lupakan itu. Jika kamu ingin memasuki Qinghai kuno, akan ada peluang di masa depan. Kamu menggunakan banyak energi untuk mengaktifkan formasi sebelumnya, dan tubuhmu belum pulih. Tidak perlu memasuki tempat ini. Sangat putus asa. Long Chengyu memujuk Chu Feng. Dia sangat khawatir tentang Chu Feng, meskipun dia masih bisa mendukungnya sekarang, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mendukungnya sampai akhir. Tetapi bahkan jika dia sudah seperti ini, Chu Feng, yang situasinya bahkan lebih buruk dari luar, mungkin telah mencapai batasnya. Dia tidak tahu bagaimana Chu Feng bertahan, tetapi dia sangat takut. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Chu Feng sendirian setelah dia pergi. Kakak Cheng Yu, sejujurnya, aku memang sedikit berjuang. Jalan ini lebih sulit dari yang aku duga. Tapi aku masih ingin mencoba, kakak Cheng Yu, kembalilah dan tidak perlu menemani aku. Kata Chu Feng pada Long Chengyu. Chu Feng telah melihat bahwa Long Chengyu ingin mundur, dan dia mengertakkan gigi dan bertahan karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jika kamu ingin bertahan, aku akan menemanimu, kata Long Chengyu. Melihat ini, Chu Feng tidak banyak membujuknya, tetapi terus bergerak maju. Namun setelah berjalan beberapa saat, Long Chengyu akhirnya tidak bisa berjalan lagi. Kakak Chengyu, kamu baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Kakak Chu Feng, kamu terlalu tidak normal, jelas kamu baru saja masuk ke sini belum lama ini, dan aku bisa melihat bahwa kamu hampir tidak bisa bertahan, tapi kenapa kamu masih bisa melanjutkan? Pada saat ini, Long Chengyu, dia membungkuk dan berjongkok, kehabisan napas, dia benar-benar kelelahan, dan bahkan suaranya serak. Tapi dia sangat bingung, mengapa Chu Feng masih bisa bertahan meski kondisinya lebih buruk darinya. Aku punya alasan, aku harus masuk dan melihat-lihat.
Kamu tidak punya alasan ini, kamu tidak perlu menanggung hal-hal ini, kembalilah lebih awal. Chu Feng membujuk. Kakak Chu Feng, bisakah kamu benar-benar bertahan? Tanya Long Chengyu. Jangan khawatir, meski aku benar-benar tidak bisa bertahan, aku masih bisa berbalik, kata Chu Feng. Itu bagus. Jika kamu merasa tidak dapat bertahan, segera kembali. Jangan berani. Setelah Long Chengyu menginstruksikan kata-kata ini, dia memilih untuk bangun dan berjalan kembali. Dia masih sangat khawatir tentang Chu Feng. Tetapi ketika dia bangkit dan berjalan kembali dengan cepat, dan menemukan bahwa sebagian besar tekanan telah hilang, dia tidak begitu khawatir lagi. Karena selama kamu mau menyerah, kamu bisa pergi dari sini dengan aman. Premisnya adalah sebelum menyerah, masih ada kesadaran dan cara untuk bergerak. Long Chengyu berjalan cepat, dan tidak lama kemudian meninggalkan tempat ini. Di dunia yang aneh ini, di jalan tanpa akhir ini, Chu Feng adalah satu-satunya yang tersisa. Di dunia tanpa batas ini, sosok sekecil itu berjalan di jalan ini dengan susah payah. Dia terlihat sangat kesepian dan sangat kecil. Tapi setelah Long Chengyu memilih untuk menyerah, Chu Feng bahkan tidak berhenti selangkah pun, meski kecepatannya tidak cepat, dia tetap bergerak maju selangkah demi selangkah. Seperti yang dikatakan Chu Feng, dia punya alasan mengapa dia harus pergi dan melihat. Karena perubahan prasasti, Chu Feng khawatir tentang Xiao Yu'er. Meskipun Chu Feng juga tahu bahwa Xiao Yu'er bukan lagi bayi kecil seperti dulu. Dia telah tumbuh menjadi jenius top di dunia seni bela diri yang luas. Tetapi jika Xiao Yu'er benar-benar dalam masalah, dia akan tetap membantu tanpa ragu-ragu. Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.